Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Selama 4 minggu terakhir ini saya sharing dengan Anda semua mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan menurut ajaran Kristiani, dan pada hari ini saya juga di bawah tema yang sama. Saya ingin sharing juga dengan Anda dengan satu main idea atau ide yang utama, yaitu bahwa Allah, Tuhan Allah menyiapkan pemimpin suatu bangsa itu, terutama umat pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan, itu jauh hari sebelumnya. Jadi kalau kita belajar kepemimpinan, ya ilmu kepemimpinan, maka seringkali kita menemui berbagai referensi yang menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Jadi betul pernyataan atau pandangan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan itu betul kalau sistem pemerintahan itu adalah sistem monarki. Kalau dalam satu sistem monarki, kemudian seorang pemimpin atau raja, kemudian dia melahirkan, dia mempunyai keturunan, maka keturunan yang lahir dari dia, dari raja tersebut, disebut akan pada saatnya akan menjadi raja lagi. Jadi dari satu sistem dinasti kita bisa mengakui bahwa memang pemimpin itu dilahirkan. Tapi kemudian juga ada textbook, ada referensi yang mengatakan bahwa pemimpin itu dibentuk. Jadi tidak hanya dilahirkan tapi juga dibentuk. Nah, kadang-kadang ini menjadi dikotomi bahwa seorang pemimpin itu bukan dilahirkan tapi dibentuk, ya. Tapi kemudian kita paham bahwa meskipun dia dibentuk, seorang pemimpin itu dibentuk, tetapi sebetulnya semua pemimpin itu dilahirkan. Ada yang mengatakan begitu. Jadi memang ada pemimpin yang begitu lahir dia sudah pasti akan menjadi ada bayi, ada seorang anak yang begitu lahir sudah pasti jadi pemimpin. Artinya dia dalam sistem dinasti dan akan menggantikan orang tuanya. Tapi juga ada pemimpin yang memang lahir dari orang biasa, tapi kemudian dia dibentuk melalui rekam jejak, melalui track record, melalui kapasitasnya yang dikembangkan, dan pada akhirnya dia menjadi pemimpin. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu teori lain lagi yang mengatakan bahwa pemimpin itu adalah terjadi karena situasi, ya. Dan di banyak negara memang pemimpin terjadi karena proses politik, ya, yang tentu saja itu yang disebutkan dengan situasi, sehingga kepemimpinan itu bersifat situasional. Jadi pemimpin ketika dia memimpin itu sangat tergantung pada situasi atau lingkungan atau circumstances, ya, yang ada di sekitarnya. Jadi itu adalah tiga cara yang selama ini dipahami, ya, oleh banyak orang, bahwa pemimpin terjadi karena dia dilahirkan, kepemimpinan terjadi atau pemimpin terjadi karena dia dibentuk, tapi pemimpin terjadi karena situasi, kondisi keadaan yang membentuk sampai terjadi seorang pemimpin, muncul seorang pemimpin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya ingin kita membaca dari firman Tuhan, yaitu dari kisah tentang Musa, ya, kisah tentang Musa, dan kita akan membaca dari Keluaran pasal 1 ayat 22 sampai dengan Keluaran pasal 2 ayat 10. Tapi kita tidak akan membacakan semua ayat. Saya akan baca 1 ayat 22 mengatakan begini: "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Itu ayat 22 pasal 1. Kemudian mulai sekarang dari pasal 2 ayat 1. "Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebaran di tepi sungai Nil. Di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil.
kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Itu dari pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nanti kita akan baca juga dari ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari bacaan tadi ya, maka kita melihat bahwa kita bisa mengambil saripatinya dari sana, bahwa meskipun terjadi yang disebut dengan pembunuhan anak laki-laki seperti tadi dari ayat 22 ya, lemparkanlah seluruh anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Ini perintah Firaun bahwa semua anak laki-laki yang lahir harus dibuang ya, dihukum, dibuang mati, dilemparkan sehingga mereka mati, mereka musnah ke dalam sungai Nil ya. Nah, ini yang disebut dengan infanticide atau infantisida atau pembunuhan anak laki-laki, pembunuhan bayi-bayi, pembunuhan anak-anak. Ya, jadi meskipun terjadi infantisida yang begitu luar biasa yang terjadi di Mesir, tetapi Tuhan Allah menyiapkan ya seorang pemimpin dengan cara pemimpin tersebut lepas dari infantisida itu ya. Jadi Allah menyiapkan Musa, dan kita tahu bahwa bayi yang tadi bacaan kita tadi itu adalah tentang Musa, bahwa Allah menyiapkan Musa sebagai pemimpin meskipun terjadi infantisida ya. Ini sangat penting, bahwa keadaannya begitu mengerikan karena semua anak laki-laki yang berasal dari keturunan Ibrani atau orang Israel pada saat itu memang dibuang ya. Anak perempuan dibiarkan hidup, tetapi anak-anak laki-laki itu dibuang. Tetapi Allah mempunyai cara, dan cara itu adalah bahwa Musa yang lahir pada saat itu ya, ini kira-kira terjadi di sekitar awal dari tahun 1500-an sebelum Masehi, tetapi Musa diselamatkan ya. Jadi Tuhan menyelamatkan Musa dengan cara yang tadi kita baca. Orang tuanya memeliharanya sampai 3 bulan, dan setelah usia 3 bulan dibuang dengan menggunakan keranjang yang sudah dilapisi dengan ter, dan kemudian dibuang di sungai Nil, dan pada akhirnya ditemukan oleh putri Firaun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan ini bukan sesuatu yang secara random atau secara acak atau secara kebetulan terjadi, tapi ini semua ada dalam rancangan dan skenario Allah, skenario Tuhan untuk menyelamatkan orang Ibrani atau orang-orang pilihannya pada saat itu yang sudah berada di Mesir sudah sangat lama ya, sudah hampir 400 tahun mereka sudah berada di Mesir. Jadi dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu orang-orang Israel sendiri, bahwa Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, dan Allah dari keturunan mereka, maka Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan keturunan ini ya, menyelamatkan orang-orang Israel. Dan penyelamatan itu dimulai ya dengan kelahiran Musa ya. Jadi ini adalah bukan suatu kejadian yang memang terjadi begitu saja, tapi Allah sudah merencanakan semua itu. Allah merencanakan sehingga meskipun terjadi pembunuhan secara besar-besaran atau pembunuhan secara massal, Allah meloloskan seseorang, yaitu Musa ya, yang pada saatnya nanti akan menjadi pemimpin. Jadi Bapak Ibu, kejadian ini terjadi, dan kemudian 80 tahun kemudian Musa datang kembali ke Mesir, ke Firaun, untuk membebaskan orang-orang Israel.
Saudara-saudara sekalian, itu yang tadi saya sebutkan. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa belajar dari sini yaitu bahwa kendati terjadi rancangan manusia yang begitu luar biasa, yaitu pembunuhan massal, pembunuhan bayi-bayi secara massal atau yang disebut dengan infantisida, meskipun itu terjadi, tapi Tuhan telah menyiapkan pemimpin umatnya dengan cara melewati infantisida itu. Jadi lolos, lepas dari infantisida itu, pemimpin yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kasus Musa ini ya, atau kejadian yang terjadi dengan Musa ini sama atau serupa dengan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga diloloskan dari infantisida yang dilakukan oleh Herodes. Jadi Herodes mengambil keputusan bahwa anak-anak di bawah usia 5 tahun harus dihukum di seluruh tanah Yudea di bawah pemerintahan Herodes pada saat itu. Dan kemudian kita tahu dalam sejarah Alkitab, sejarah Tuhan Yesus, bagaimana Maria dan Yusuf lari ke Mesir dan mereka karena pergi ke sana dan kemudian Yesus bersama-sama dengan mereka. Jadi tidak terjadi kematian, tidak terjadi pembunuhan yang sudah direncanakan oleh Herodes itu, tidak terjadi pembunuhan terhadap bayi Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Artinya bahwa Allah menyiapkan pemimpin suatu bangsa, terutama umatnya, itu jauh hari sebelumnya. Allah menyiapkan itu tanpa atau di luar kehendak manusia, ya. Apa yang tidak dipikirkan oleh Firaun ya sudah disiapkan Allah, ya. Bahkan terjadi pergantian kepemimpinan di Mesir, ya, dari Firaun yang satu ke Firaun yang lain. Allah telah menyiapkan itu, ya, dan manusia tidak memikirkan tentang hal itu, tapi Allah telah merencanakan hal itu. Saudara-saudara sekalian, menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah memang menyiapkan pemimpin masa depan. Mungkin saja pemimpin bangsa depan itu yang nantinya menjadi pemimpin di tengah-tengah lingkungan itu berasal dari anak-anak kita, ya, dan keturunan dari saudara, anak-anak saudara mungkin saja akan menjadi pemimpin di masa depan yang kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus menjaga anak-anak kita, memperhatikan anak-anak kita supaya mereka pada saatnya nanti memang apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang direncanakan Allah itu bisa terwujud dengan lebih baik, terwujud dengan lebih mudah dan terwujud dengan lebih lancar. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin saja mereka tidak mengalami infantisida seperti yang dialami di zaman Musa, dialami di zaman Herodes, tapi bentuk-bentuk lain, ya, bentuk-bentuk pembunuhan, bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk yang bersifat kekerasan terhadap anak adalah bentuk-bentuk lain, ya, bentuk-bentuk pembunuhan karakter, pembunuhan secara sosial itu mungkin terjadi di sekitar kita. Nah, tanggung jawab kita, ya, pelajaran dari firman Tuhan ini, tanggung jawab kita yaitu bahwa siapa yang tahu kalau anak yang kita miliki, keturunan yang kita miliki pada akhirnya nanti ketika mereka dewasa akan menjadi pemimpin di tempat-tempat mereka berada masing-masing. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi satu komitmen bagi kita, ya, haruslah menjadi komitmen bagi kita untuk kita menjaga anak-anak kita. Tapi pelajaran penting dari sini juga yaitu bahwa Allah menyiapkan pemimpin bagi suatu bangsa. Nah, saudaraku, yang kedua kita bisa melihat dari bacaan ini yaitu bahwa Tuhan Allah menggunakan sistem sosial yang ada, ya, untuk menyelamatkan Musa, ya. Jadi sistem sosial itu yaitu yang terdapat pada putri-putri Firaun pada saat itu. Nah, ketika putri Firaun, ketika Musa sudah berada dalam keranjang dan sudah hanyut di sungai Nil itu, dan ketika putri Firaun melihat bayi Musa itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa di dalam ayat 6, ya, pasal 2 ayat 6 dikatakan begini, ketika dibukanya keranjang, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihan itu kepadanya, ya. Jadi belas kasihan itu muncul dari putri Firaun dan kemudian putri Firaun
menduga atau menyadari betul bahwa ini adalah anak orang Ibrani. Jadi seharusnya kalau menurut hukum pada saat itu memang putri Firaun dia bisa saja melenyapkan bayi itu, ya, bayi Musa itu. Tetapi apa yang terjadi? Putri Firaun itu dia melihat bayi itu dan timbul belas kasihan, ya. Bayi Musa mendapat belas kasihan dan belas kasihan itulah yang menyelamatkan. Dan setelah itu kita tahu dari cerita tadi bahwa pada akhirnya ibunya bayi Musa ini dibawa ke ibu kandungnya dan ibu kandungnya yang memelihara dia sampai dia mencapai usia tertentu, ya, dan kemudian dikembalikan ke Firaun dan kemudian ke putri Firaun ke istana dan kemudian Musa tumbuh dan berkembang di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa yang menyelamatkan itu, ya, dari sisi manusia yang menyelamatkan itu adalah kasih dan belas kasihan. Jadi kasih dan belas kasihan itu yang menyelamatkan, meskipun di sana terjadi ada hukum resmi yang harusnya memusnahkan, hukum resmi yang harusnya membunuh, tetapi kasih dan belas kasihan itu lebih dari hukum itu, ya. Ini kalau di zaman sekarang ini Bapak Ibu, di era-era sekarang ini yang mengatakan begini, yang lebih tinggi adalah kasih dan belas kasihan itu. Sehingga putri Firaun itu karena kasih dan belas kasihannya, maka dia dalam tanda petik melawan hukum resmi yang ada itu, yaitu menyelamatkan bayi Musa yang adalah seorang Israel atau adalah seorang Ibrani. Saudara-saudara sekalian, ini menandakan, ini menyampaikan kepada kita bahwa memang itu yang paling penting, ya, bahwa di atas hukum formal itu ada level yang lebih tinggi, dan level yang lebih tinggi itu adalah kaidah atau norma hubungan antara manusia, dan kaidah dan atau norma hubungan antara manusia itu diantaranya adalah kasih dan belas kasihan. Ya, ini norma ini yang lebih penting yang ada pada putri Firaun sehingga bayi Musa bisa lolos, ya, dari hukum positif yang harusnya membunuh bayi Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, penekanannya di sana, penekanannya bahwa kasih, perhatian dari lingkungan sesama manusia, itulah yang membuat kehidupan, itulah yang menyelamatkan. Nah, kejadian yang hampir serupa ini terjadi dengan salah seorang hakim pada zaman Israel. Jadi zaman Israel, ya, zaman sesudah Musa itu ada zaman hakim-hakim. Jadi seorang Israel, seorang hakim yang bernama Jefta, ya. Jadi Jefta ini harusnya jadi dia lahir dan kemudian dia hidup di tengah-tengah saudara-saudara tirinya, ya, dari orang tua yang bernama Gilead. Lalu kemudian dia hidup bersama dengan saudara-saudara tirinya. Jadi dia sendiri dari seorang perempuan, dan perempuan mamanya ini disebutkan perempuan sundal. Jadi karena dia lahir di tengah-tengah lingkungan yang tidak menerima dia dan dia hidup dan besar di sana, pada akhirnya dia diusir. Ya, dia diusir. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia pergi, dia lari dari Gilead, ya, dia lari dari orang tuanya dan keluarganya itu. Dan dia diterima oleh orang-orang lain, orang-orang buangan, orang-orang Mesir, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang memang tersisihkan karena sistem sosial dan mereka tersisihkan. Dan Jefta ini memang tersisihkan, dia hidup bersama dengan orang-orang lain yang memberikan perhatian, belas kasihan, menerima dia. Dan saudara, di dalam di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 dan 12 ini adalah sejarah atau cerita mengenai Jefta ini. Apa yang terjadi? Pada akhirnya dia menjadi hakim terhadap Israel, ya. Jadi seorang yang dilepaskan oleh keluarganya, yang dibuang oleh keluarganya, yang tidak mengasihi, tapi diterima oleh satu sistem sosial yang mengasihi dia, ya. Dan di sana dia berkembang, dia memimpin orang-orang itu, dan pada akhirnya tua-tua dari Gilead datang dan meminta dia menjadi hakim orang Israel. Dan karena dia menjadi hakim Israel, Allah memberkati dia, dan pada akhirnya dia bisa berperang, ya, dengan Bani Moab, dan dia mengalahkan Bani Moab, ya. Mengapa? Karena Jefta yang hidup dan berkembang karena sistem sosial yang
yang melindungi dia dan sistem sosial yang menerima dia sehingga dia bisa berkembang sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Tuhan menghendaki supaya pemimpin yang sudah disiapkannya itu ya hidup di tengah-tengah lingkungan sosialnya. Ya, jadi pemimpin yang sudah disiapkan oleh Tuhan itu hidup di tengah-tengah lingkungan sosialnya, dan ini yang terjadi dengan Musa. Ya, dia hidup di tengah-tengah kerajaan Firaun dan di sana dia berkembang. Ya, calon pemimpin yang hidup dalam belas kasihan dan sistem sosial pada akhirnya akan menjadi pemimpin. Ya, jadi ini pelajaran yang penting. Karena itu memang kita harus menciptakan sistem sosial, ya, sistem sosial di mana anak-anak kita itu bertumbuh dan pada akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin. Nah, bagi kita sendiri ketika kita dalam proses memilih pemimpin, maka pemimpin itu harus tumbuh dalam lingkungan sosial yang memang diterima, ya, orang yang memang berada di tengah-tengah lingkungan dan lingkungan yang mengasihi dia, ya. Dia tumbuh di tengah-tengah lingkungan dan lingkungan mengasihi dia di sana, maka dia akan menjadi seorang pemimpin. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa lingkungan membentuk seorang pemimpin. Pemimpin bukan saja dilahirkan tapi juga dibentuk. Jadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita menjaga keturunan kita, anak-anak kita dengan baik supaya mereka hidup dalam lingkungan sosialnya, dan belas kasihan, perhatian dan belas kasihan itu memang harus ditunjukkan oleh kita, ya, kepada anak-anak kita supaya pada saatnya mereka akan menjadi pemimpin. Bagi kita yang menentukan pemimpin, kita pun harus memperhatikan hal itu, bahwa lingkungan sosial mereka harus diterima secara sosial, tidak melanggar aturan-aturan sosial, menjunjung tinggi keragaman, diversity, equity, persamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak asasi manusia. Itu adalah yang paling utama. Itu juga adalah salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Karena dalam cerita tadi itulah yang terjadi. Dalam kisah di Musa ini itulah yang terjadi. Bahwa Musa diselamatkan oleh karena belas kasihan. Ya. Jadi belas kasihan yang membangun dia sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Allah menyiapkan Musa dengan cara mengikuti sistem sipil yang berlaku. Sistem sipil yang berlaku. Saya ingin membaca itu dari ayat 10, ya. Jadi pasal 2 ayat 10 mengatakan begini. Ketika anak itu telah besar, jadi Musa telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkat menjadi anaknya. Jadi ini yang disebut dengan adopsi, ya, adopsi dari satu keluarga kerajaan kepada seorang Ibrani keturunan Lewi yang orang biasa, ya, bahkan orang budak, ya, dari keluarga budak, ya, tetapi ada satu adopsi di sana, ya. Jadi mengangkat anak menjadi anaknya dan menamainya Musa, ya, menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Itu dari pasal 2 ayat 10. Nah, apa yang dijelaskan di sini yaitu bahwa proses adopsi atau proses pengakuan secara sipil, pengakuan secara hukum. Bahkan diberi nama, ya, diberi nama itu karena diadopsi sebagai orang Firaun, orang kerajaan. Musa diadopsi sebagai anak, ya, sebagai anak di tengah-tengah sistem kerajaan itu. Jadi ini yang disebut dengan bagaimana proses hukum, satu adopsi secara hukum diangkat secara resmi menjadi anak dari putri Firaun atau keluarga kerajaan. Dan itu melalui proses yang disebut dengan secara hukum, adopsi secara hukum, dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Ya, aturan yang berlaku sehingga seseorang yang tadi dari keturunan Israel menjadi warga kerajaan Mesir, ya, menjadi warga kerajaan di istana Firaun. Saudara-saudara sekalian, inilah yang membuat sehingga Musa bisa 40 tahun hidup di tengah-tengah dan suasana kerajaan Mesir, ya. Jadi dia tahu persis apa yang terjadi karena pendidikannya, kebudayaannya itu dia belajar
bahkan bukan hanya di luar kerajaan ya secara Mesir, tapi secara istana. Jadi ini dengan berada di tengah-tengah keluarga kerajaan secara 40 tahun ini adalah proses adopsi, diawali dengan adopsi atau pengangkatan sebagai anak, dan proses sivilisasi yang luar biasa terjadi dengan Musa ya. Dari bayi menjadi seorang dewasa pemuda yang berusia 40 tahun itu satu proses yang panjang yang membuat dia menjadi seseorang yang memahami betul ya latar belakang dan keadaan yang ada di istana. Saudara, sejarah kisah di dalam Keluaran ini menjelaskan bahwa pada usia 40 tahun kemudian dia melarikan diri dari kerajaan dan dia hidup di Midian ya, dari orang tua mertuanya yang bernama Jitro, dan di sana dia juga hidup 40 tahun. Dan pada usia 80 tahun dia kembali, Tuhan mengutus dia kembali ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Jadi tahapan di istana ini adalah tahapan pelatihan yang sangat luar biasa ya, sangat hebat. Dia karena dididik hidup di dalam istana, maka ini satu proses yang sangat luar biasa ya. Tahap pertama. Kemudian tahap kedua yaitu ketika dia berada mengembalakan domba, kambing, lembu, gembalaannya orang tua mertuanya ya, yaitu Jitro yang adalah imam di Midian. Jadi itu tahap kedua. Tapi semuanya ini menjelaskan bahwa semua proses ini adalah proses sipil ya, proses di dalam yang menentukan ya, proses dalam hidupnya yang menentukan rekam jejaknya, menentukan track record dia, sehingga dia menjadi orang yang berpengalaman, dan pada akhirnya pada usia 80 tahun dia diutus Tuhan untuk membebaskan orang Israel di Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga sama apa yang dialami oleh Musa ini serupa dengan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun berada di Nazaret, dan selama 30 tahun tinggal bersama orang tuanya di Nazaret ya. Dan itu adalah proses. Kalau Musa 40 tahun di kerajaan, Yesus 30 tahun di Nazaret menyiapkan dia dengan baik sampai pada akhirnya Yesus bisa mulai pelayanannya. Kalau Musa 40 tahun di kerajaan, 40 tahun bersama dengan keluarganya di Midian, dan kemudian dipanggil Tuhan untuk melayani. Jadi mereka yang disiapkan Tuhan sebagai pemimpin ini mempunyai track record ya, mempunyai rekam jejak sebagai seorang pemimpin, dan dibentuk dengan sistem sipil yang berlaku ya. Dan sistem sipil yang berlaku, hukum sipil yang berlaku, menyiapkan mereka untuk nantinya menjadi seorang pemimpin. Saudara, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa pemimpin suatu bangsa itu dipersiapkan dengan baik ya. Pemimpin Israel itu dipersiapkan Tuhan dengan baik ya. Kalau Musa dipersiapkan Tuhan dan disampaikan, disiapkan Tuhan selama 80 tahun, maka ada banyak raja-raja lain ya, ada banyak termasuk Tuhan Yesus sendiri disiapkan oleh Tuhan. Bukan disiapkan oleh Tuhan, untuk Tuhan Yesus Allah sudah menyiapkan rencana penyelamatan oleh Tuhan Yesus itu jauh hari sebelumnya. Jadi intinya bahwa memang penyelamatan dan pengelolaan atau governance, tata kelola dari satu bangsa itu memang disiapkan oleh Tuhan ya. Dari sisi iman Kristiani, kita harus percaya bahwa tata kelola suatu bangsa itu disiapkan oleh Tuhan ya, dipersiapkan oleh Tuhan. Bangsa-bangsa yang mengasihi Tuhan itu mereka kehidupan pemerintahan dan tata kelola pemerintahannya itu disiapkan oleh Tuhan bahkan jauh hari sebelumnya ya, sebelum kita pahami, menyadari itu, Tuhan telah menyiapkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel melalui seorang pemimpin yang telah dipilih dan ditentukan sejak semula dan jauh hari sebelumnya. Bukan saja dan pilihan Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa itu yang terjadi dengan Israel itu adalah semacam gambaran bagaimana Allah juga
memilih dan menyiapkan rencangan keselamatan bagi kita, ya. Jadi Tuhan juga menyelamatkan kita dengan rancangan yang sudah Tuhan rancangkan itu, ya, jauh hari sebelumnya. Melalui kesaksian nabi-nabi kita memahami itu, dan pada akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, putra tunggalnya, untuk menyelamatkan kita. Jadi poinnya bahwa penyelamatan suatu bangsa, kalau dalam kasus Musa, tata kelola pemerintahan bangsa yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel, ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini diselamatkan Tuhan dengan cara memilih pemimpin yang jauh hari sebelumnya sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan mengikuti proses sampai pada akhirnya pemimpin itu mengambil peran di dalam proses kepemimpinan itu. Saudara kita, karena itu adalah pola Tuhan dalam menyelamatkan suatu bangsa yang menjadi bangsa yang dikasihinya. Maka pola itu pun memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita hidup di tengah-tengah bangsa ini, kita harus bergantung pada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kita ini dalam hal menentukan pemimpin yang pas, ya, pemimpin yang memang cocok, yang pas bagi bangsa kita ini. Kita nggak tahu bagaimana siapa dan bagaimana nantinya, ya, tapi proses-proses yang sedang berjalan ini kita harus percaya bahwa ini adalah bagian dari rancangan Tuhan, dan apa yang terjadi nanti adalah rancangan Tuhan. Ketika Anda memilih seorang pemimpin, maka proses-proses yang tadi terjadi dengan Musa itu kita harus memperhatikannya, ya. Dengan cara kita memperhatikan itu, maka nantinya kita akan mendapatkan pemimpin yang harus kita percayai, kita berimani bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Ya, tentu saja kita harus berdoa, kita minta supaya Tuhan memberikan siapa yang menjadi pemimpin kita sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya. Demikian kepemimpinan, kembali kepada tiga premis atau tiga teori yang tadi saya sampaikan. Pemimpin itu dilahirkan, pemimpin itu dibentuk, dipersiapkan, dan pemimpin itu muncul karena keadaan atau situasi. Nah, tiga ini boleh disimpulkan terjadi dengan itu dialami oleh Musa, ya. Musa dilahirkan, dipilih Tuhan sejak awal, kemudian dibentuk Tuhan selama 80 tahun, dan situasi keadaan Israel yang terjadi, Alkitab menyampaikan mereka dalam tekanan yang berat, ya, perbudakan yang berat dari Firaun, dari kerajaan Mesir, yang membuat mereka berteriak pada Tuhan. Tetapi Anda kalau baca di Keluaran, di kitab Keluaran juga menyampaikan Tuhan sendiri mengindahkan mereka. Jadi selain mereka berteriak, Tuhan juga meminta tolong, ya, Tuhan, bahwa mereka dalam keadaan seperti itu, Tuhan sendiri punya inisiatif untuk mau datang menolong mereka dan mengangkat mereka dari Mesir. Mengapa? Karena janji Tuhan untuk sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah keturunan mereka. Dan karena itu Tuhan mengingat janji itu dan Tuhan datang menyelamatkan mereka. Pelajaran bagi kita, bangsa dan negara, ya, dan kepemerintahan ini ada dalam kontrol dan pemeliharaan Tuhan, ya, dan Tuhan menentukan, ya, Tuhan mengatur itu. Tidak ada yang di luar kontrol dan pengaturan Tuhan. Tuhan mengatur semuanya itu demi untuk, ya, kemanusiaan, demi untuk orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mengatur semuanya itu demi orang-orang yang dicintainya. Dan saudara adalah bagian dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kepada saudara, kepada kita semua, pemimpin yang memang sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Tuhan berkati saudara semua. Amin.